Ya, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas UTS kami, di mana kelompok tersebut beranggotakan Pani Jun Prianto, Mesya Wiryonardo, dan Chandra, yaitu saya sendiri, dengan tema analisis manajemen keamanan teknologi informasi siasat UKSW menggunakan ISO atau YC 27001-2013. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Mesya. Itu keamanan informasi. Keamanan informasi terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, dan menjamin kerahasiaan data yang diterima dan disimpan. Yang kedua itu integrity atau integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin integrity ini. Yang ketiga itu availability atau ketersediaan. Aspek ini menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Yang keempat yaitu keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak, yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktek-praktek, prosedur-prosedur, struktur-struktur organisasi, dan piranti lunak. Dan memanfaatkan ISO. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi tersebut dengan melakukan analisis risiko dan peluang untuk mengetahui besarnya dampak terhadap institusi. ISO dipilih karena merupakan standar internasional yang secara khusus mengutamakan faktor keamanan informasi. Di sini ada 11 domain keamanan. Yang pertama yaitu Security Management Practice. Domain ini menjabarkan proses identifikasi aset perusahaan pada umumnya dan aset informasi perusahaan pada khususnya. Dan yang kedua yaitu Access Control System and Methodology. Domain ini merupakan mekanisme dan metode untuk mengendalikan akses terhadap sistem informasi perusahaan, sehingga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dapat dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu Telecommunication and Network Security. Domain ini menjabarkan aspek keamanan dalam infrastruktur jaringan dan telekomunikasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang keempat yaitu Cryptography. Domain ini membahas aspek keamanan sistem informasi dari sisi penyediaan dan penyembunyian data dengan menggunakan teknik cryptography. Yang kelima yaitu Security Architecture and Models. Tujuan dari domain ini adalah untuk mempelajari konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sehingga sistem operasi dan sistem yang aman. Yang keenam yaitu Operation Security. Operation Security adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan aman setelah infrastruktur TI diimplementasikan. Yang ketujuh yaitu Application and System Development Security. Perusahaan asuransi ini mengembangkan sendiri aplikasi yang digunakan untuk sistem perasuransiannya. Aplikasi ini juga diinstal ke sebuah server utama yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang kedelapan yaitu Disaster Recovery and Business Continuity Plan. Domain ini membahas bagaimana dan apa yang dilakukan untuk meminimalisasi bencana atau apabila terjadi bencana. Yang kesembilan yaitu Laws, Investigation, and Ethics. Pada domain ini dibahas mengenai berbagai jenis masalah ataupun aturan yang berhubungan dengan kejahatan komputer,
perlindungan hak cipta dan legalitas transaksi elektronik. Yang ke-10 yaitu physical security. Physical security berkaitan erat dengan sarana dan prasarana sistem informasi. Hal yang berkaitan dengan penempatan server, aplikasi maupun database. Usaha apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya akses data ataupun sistem oleh pihak yang tidak berhak dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu auditing. Audit terhadap proses bisnis yang berkaitan dengan sistem informasi perusahaan sedikitnya 5 tahun sekali, khususnya pada proses bisnis yang berkaitan dengan finansial dan yang berkaitan erat dengan core bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mesya. Di sini ada ISO 27001/2013 yang berfokus pada domain kebijakan. Keamanan informasi sangat diperlukan sebagai arahan dan dukungan manajemen dalam penerapan keamanan informasi. Next. Di sini ada kenapa sih ISO itu? ISO itu adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise. Jadi, menentukan faktor keamanan informasi ini yang memiliki 10 klausul dan memiliki daftar kontrol yang sesuai untuk digunakan sebagai pedoman atau penilaian dan memiliki 3 elemen. Next. Di sini ada elemen-elemen keamanan. Elemen-elemen keamanan ini adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul, sehingga keamanan informasi secara tidak langsung dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Sehingga keamanan informasi memiliki 3 aspek, diantaranya adalah yang pertama kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas. Jadi keamanan informasi 3 aspek ini melindungi informasi baik sistem maupun perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan menguranginya. Baik, dipresentasikan dia akan dilanjutkan oleh teman saya Wirionardo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini mengapa diperlukan keamanan informasi. Pertama, keamanan informasi memproteksi informasi dari ancaman yang luas, contohnya dari berbagai sumber, untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk mendistribusi secara elektronis, sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh user yang benar. Untuk yang kedua, hasil survei IBS, Information Security Breach Survey, pada tahun 2000 menunjukkan bahwa sebagian besar data atau informasi tidak cukup terpelihara atau terlindungi, sehingga beralasan kerawanan. Hasil survei yang terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam gambar diagram berikut ini. Next. Ini gambar diagramnya, bisa kita lihat. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tingkat risiko ekstrim, risiko tinggi, dan risiko sedang adalah 4,4 dan 1. Sesuai kategori yang termasuk dalam risiko ekstrim adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Kategori yang termasuk dalam risiko tinggi antara lain perangkat lunak, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Salah satu kategori yang termasuk dalam risiko sedang adalah, di sini kita lihat ada software dan hardware security. Itu adalah perangkat keras yang memiliki risiko tingkat
sedang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Chandra. Ya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wirio Ronaldo. Di sini grafis presentasi ancaman keamanan sistem informasi. Di sini dibuat grafis begitu banyak bahwa ancaman dalam informasi itu sangat lebih tinggi, dan ancaman itu lebih tinggi dari internal daripada eksternal, yaitu dari dalam daripada luar. Next. Lanjutan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60% organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan dalam sistem keamanan, di mana berbagai situs atau web dapat memasuki situs yang kita buat karena sistem keamanannya masih lemah dan memiliki celah yang dapat dimasukkan oleh hacker atau yang suka membajak situs. Dan kegagalan berikutnya yaitu sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal, yaitu dari dalam, dibandingkan dengan faktor eksternal, yaitu dari luar. Faktor internal ini diantaranya adalah kesalahan dalam pengoperasian sistem, yaitu sekitar 40%, dan diskontinuitas, yaitu power supply, sekitar 32%. Hasil survei ISBS tahun 2004 sampai 2006, mereka menunjukkan bahwa terdapat banyak jaringan bisnis di Inggris UK telah mendapat serangan dari luar atau bisa disebut mengalami peretasan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Next. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan yang sudah kami presentasikan dari awal hingga akhir, bahwa kebutuhan akan prosedur penanganan risiko terutama terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Respon terhadap pengelolaan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan atau sangat penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh BTSSI untuk mencapai aktivitas dan efisiensi kerja, dan risiko teknologi informasi yang menimbulkan dampak negatif juga perlu mendapat perhatian khusus dan segera ditangani agar suatu sistem atau situs tidak dapat diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah diberikan. Daftar pusaka, ya, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan di video ini. Atas kurang atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.